Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizal Yaya, dalam bahasan manajemen risiko. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang prinsip manajemen risiko. Saya sekalian, bahasan tentang prinsip manajemen risiko merupakan suatu bahasan yang penting dalam pemahaman tentang manajemen risiko organisasi. Sekalian, bangunan arsitektur dari manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018 ada tiga komponen dalam manajemen risiko, yaitu adalah prinsip, kemudian ada framework, kerangka kerja, dan yang ketiga adalah proses. Masing-masing komponen ini itu sifatnya interconnected, saling berkaitan. Prinsip menjadi dasar untuk kerangka kerja dan juga untuk proses, dan kemudian kerangka kerja itu mempengaruhi proses, proses juga dipengaruhi oleh kerangka kerja atau mempengaruhi kerangka kerja. Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini prinsip manajemen risiko. Ada 8 prinsip dalam manajemen risiko, yaitu integrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang sedia, faktor manusia dan budaya, serta perbaikan berkelanjutan. Nah, prinsip ini ya didasarkan atau kemudian adalah yang manajemen risiko gunanya adalah untuk penciptaan dan perlindungan nilai. Prinsip itu merupakan panduan terhadap karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. Ini juga mengkomunikasikan nilainya serta menjelaskan maksud dan tujuan dari manajemen risiko. Prinsip ini fondasi pengelolaan risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Jadi prinsip ini merupakan dasar fondasi. Nah, prinsip ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengolah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Nah, yang mana merupakan definisi dari risiko adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Saudara sekalian, prinsip utama dalam manajemen risiko adalah kita ingin melakukan manajemen risiko itu adalah untuk menciptakan nilai dan melindungi nilai itu. Value creation and protection. Nah, menurut ISO 31000/2018, tujuan manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Ciptaan nilai organisasi adalah tercapainya visi misi organisasi. Nilai itu dalam konteks kita mencapai visi misi organisasi. Jika kemudian step by step kita raih, kita wujudkan visi, kita wujudkan misi, kita raih visi, maka itu kita menghasilkan nilai. Ya. Nah, tujuan risiko dapat capai jika risiko diintegrasikan dalam perencanaan strategis dan upaya pencapaian visi dan misi. Mohon maaf. Baik, saudara sekalian. Manajemen risiko harus diintegrasikan setiap tahapan perencanaan dalam organisasi. Pun fokusnya pada implementasi atau eksekusi dari strategi. Demikian, ya, sesuai dengan tujuannya menciptakan dan melindungi nilai, maka manajemen risiko terlibat dalam proses pencapaian nilai atau visi misi organisasi. Saudara sekalian, ya, value creation and protection. Organisasi, ya, itu harus selalu senantiasa menciptakan nilai, ya, dalam hal dia secara konkret dalam melayani stakeholder-nya, dan terutama stakeholder yang utama adalah customer-nya. Dia harus bisa menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan harapan atau dari customer-nya. Dan semakin banyak yang bisa dia tawarkan, yang dia berikan kepada customer, maka semakin tinggi nilai yang dia berikan
ya. Karena dalam customer sendiri, ketika dia akan memanfaatkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi, dia akan pertimbangkan apa yang diperoleh dari dia mendapatkan barang atau jasa dan dibandingkan dengan pengorbanan dia berupa nilai uang yang dia bayarkan, ya, atau waktu dia untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Maka kemudian organisasi harus selalu mengupayakan peningkatan nilai dalam bentuk, ya, meningkatkan fitur-fitur atau kemudian manfaat-manfaat dari barang jasa yang dihasilkan, dan juga bisa dalam bentuk dia mengurangi pengorbanan dari pelanggan terhadap dia dalam mendapatkan barang atau jasa tersebut. Nah, itu penciptaan nilai. Nah, organisasi juga berusaha untuk melindungi nilai apa yang sudah dicapai, ya, supaya itu bisa dipertahankan. Maka inilah gunanya dari manajemen risiko. Jangan sampai apa yang sudah dicapai menjadi rusak begitu saja karena reputasi yang rusak, ya, karena operasional yang kemudian terhambat, ya. Nah, itu organisasi harus mengantisipasi sehingga bisa melindungi nilai yang telah dihasilkan. Nah, untuk itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, manajemen risiko harus sifatnya terintegrasi, ya. Manajemen risiko tidak bisa hanya terpisah, tidak boleh terpisah dari strategi organisasi. Ini harus integral, bagian dari semua aktivitas organisasi, ya. Harus menyatu manajemen risiko dengan proses bisnis terkait, ya. Menyusun prioritas tindakan, memilih alternatif tindakan, dan mengambil keputusan. Itu sudah harus mempertimbangkan aspek manajemen risiko. Kemudian berikutnya adalah yang risiko sifatnya terstruktur dan komprehensif, structured and comprehensive, ya. Dengan struktur, jadi harus masuk dalam struktur organisasi, ya, dan kemudian juga komprehensif, dari atas puncak, ya, direksi, komisaris, sampai kemudian bagian paling bawah, ya, bahkan sampai ke cleaning service. Itu semua harus menerapkan manajemen risiko dan harus masuk program-program risiko pada semua aspek. Bisa ada sebuah organisasi media hancur hanya karena satpamnya tidak ramah, ya, atau kemudian pegawainya cleaning service melakukan tindakan yang tercela dan kemudian tersebar pada publik. Itu juga bagian bisa merusak apa yang visi misi organisasi dan bisa hancurkan nilai dari organisasi. Kemudian manajemen risiko sifatnya ada customize, disesuaikan, yaitu disesuaikan dengan konteks organisasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tujuan organisasi dan sesuaikan dengan kondisi internal perusahaan, organisasi, sasaran organisasi, budaya organisasi, kebutuhan sumber daya untuk pengolahan risiko maupun kondisi eksternal. Tentu organisasi yang sifatnya profit oriented akan berbeda cara manajemen risikonya dengan non profit oriented, ya. Organisasi yang sifatnya katakanlah seperti sama-sama Universitas Muhammadiyah dengan Universitas BINUS misalkan, Bina Nusantara. Nah, BINUS University karakternya kontraktual, ya, dengan target yang tertentu, ya. Bila tidak capai target, mungkin, ya, maka kemudian kontrak tidak diperpanjang. Nah, sementara di Muhammadiyah misalkan, ya, yang karakter organisasinya adalah karakter kekeluargaan, ya. Bila tidak capai target dari pegawainya, maka kemudian ada pembinaan-pembinaan dan ada pendampingan. Itu yang lebih kedepankan dibanding dengan penghentian hubungan kerja atau kemudian sanksi. Nah, ini apabila kemudian disamakan, maka kemudian bisa menjadi gejolak di satu organisasi karena karakternya memang berbeda. Nah, kemudian inklusif, ya. Inklusif itu adalah pelibatan sesuai depan waktu, pemangku kepentingan, memungkinkan pengetahuan pandangan sesuai yang dipertimbangkan, menghasilkan kesadaran dan manajemen risiko dan informasi. Dalam hal ini, inklusif itu mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan, terlibat dalam proses manajemen risiko,
sehingga punya kesamaan sudut pandang antara unit kerja, dan di dalam unit kerja sendiri memastikan bahwa strategi bisa dilaksanakan. Jadi tidak hanya sekelompok orang saja, ya segelintir orang saja yang kemudian memahami manajemen risiko, yang kemudian melaksanakan manajemen risiko, tapi harus semua dilibatkan. Ya, stakeholder juga dilibatkan, dapatkan juga masukannya. Itu maksud dari inklusif itu. Kemudian manajemen risiko dinamis, ya. Risiko dapat berubah, dapat muncul, dapat hilang, ya, seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi, ya. Seperti misalkan kita tiba-tiba muncul ada risiko COVID, ya, risiko penularan penyakit itu menyita waktu dan tenaga pikiran. Dan kemudian ketika COVID sudah dapat diatasi, risiko kemudian menjadi berkurang, akan kemudian diharapkan bisa hilang. Nah, kemudian bisa dimuncul hal yang lain. Pada waktu itu di awal pembelajaran online ada risiko pembelajaran online terganggu karena dosen tidak terbiasa, ya, maka kemudian risiko tinggi. Tapi ketika diberikan pelatihan dosen, kemudian bisa menggunakan teknologi online, menggunakan online learning, dan hasilnya baik, maka risiko kegagalan pembelajaran online menjadi menurun. Nah, ini dinamis, ya. Dan dengan demikian risiko harus siap merespon perubahan terjadi baik pada internal maupun eksternal, serta mengantisipasi risiko yang mungkin timbul karena perubahan. Kemudian yang keenam adalah prinsip, ya, best available information atau informasi tersedia yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa, ya, manajemen risiko berdasarkan pada informasi historis yang ada saat ini, juga pada harapan masa depan, ya. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan sedia bagi pemangku kepentingan yang relevan. Dan kemudian ada kesadaran membangun sistem informasi yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat. Dan sekalian, ya, prinsip ini memberi penekanan bahwa dalam mengambil keputusan, ya, itu harus dicari informasi yang terbaik, ya, sumber informasi yang terbaik, dan informasi terbaik mana yang dijadikan dasar. Kita tidak bisa mengambil informasi asal informasi, ya. Kalau kita mau memperbaiki kualitas produk, kita cari informasi dari customer yang dia akan melakukan review, ya, apakah produk itu sesuai dengan harapannya atau tidak. Nah, itu dari sana, ya, baik itu produk ataupun layanan jasa. Dari sana kita perbaiki, ya, tidak dari sudut pandang kita sendiri. Itu best available information, ya. Masuk juga untuk isu-isu yang lain. Kemudian prinsip faktor manusiawi, ya, human and culture factors, ya, bahwa manajemen risiko harus memperhatikan manusia yang terlibat, ya. Kemudian kita perhatikan apa pandangan stakeholder, ya, dan ada budaya sadar risiko yang harus dihidupkan, ya. Jadi dan dalam menyadarkan human resource dan menyadarkan manusia yang ada di organisasi itu tidak mudah, ya, bertahap prosesnya, ya. Nah, ini yang harus kemudian dipahami untuk kemudian ditimbulkan, dan demikian tidak hanya sekali saja diingatkan, ya, berkali-kali ada training dan sehingga itu menjadi budaya. Dan terakhir ada perbaikan berkelanjutan atau continual improvement. Manajemen risiko selalu melakukan perbaikan secara keselanjutan melalui pembelajaran pengalaman. Perbaikan lanjutan perlukan meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko. Ada ditemukan ada kelemahan, kekurangan, kemudian dicari solusi perbaikan, dan kemudian lakukan tindakan lagi. Plan, do, check, action. Rencanakan, dilaksanakan, direview, dievaluasi, kemudian ditingkatkan lagi, kemudian standarnya, dan kemudian agar pelaksanaan yang lebih baik. Itu bahasan tentang manajemen risiko, prinsip manajemen risiko. Semoga jadi menambah pemahaman kita yang baik, pemahaman yang baik tentang manajemen risiko, sehingga dengan penerapan prinsip-prinsip ini, ya, manajemen risiko bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat.